Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sampai pada kisah Yakub, generasi berikutnya ya, dari bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita dari Januari ya kurang lebih sudah setengah tahun lewat, kita lihat bagaimana Tuhan menenun karyanya yang indah lewat kehidupan hambanya Abraham, Ishak, dan kali ini Yakub. Seperti yang baru saja dibacakan oleh Jennifer lewat bacaan kita hari ini, kita mungkin bisa bersimpati dengan perasaan Yakub yang sedang jatuh-jatuhnya. Sebagaimana ungkapan politikus Amerika Abraham Lincoln, dia bilang, kita mungkin bisa membodohi sekelompok orang terus-menerus atau semua orang untuk sejenak. Tapi tidak mungkin membodohi semua orang terus-menerus sepanjang waktu. Dan Yakub mempelajari hal ini tapi lewat pengalaman yang sebenarnya cukup pahit. Dia sudah punya apa? Hak kesulungan lewat menipu abangnya dan menipu ayahnya. Sesuatu yang sebenarnya pasti akan jadi miliknya lewat karya Allah. Kalau saja dia tidak pakai tipu, mungkin dia tidak harus lari seperti sekarang, menyelamatkan dirinya dari rumahnya sendiri. Sebenarnya kalau dipikir-pikir cukup ironis. Kita merasa rumah itu tempat yang aman, tempat kita bisa tinggal tentrem. Tapi justru di rumah ini Yakub tidak lagi bisa tinggal. Dia harus pergi. Atau kalau tidak, ya setiap saat bisa dibunuh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakub sedang berada dalam salah satu momen paling bawah dalam hidupnya. Seorang penipu dalam pelarian. Dan sebenarnya bukan hanya Yakub, kondisi keluarga Ishak pun menyedihkan. Satu hal yang kita bisa lihat di sini, satu hikmah yang kita bisa bawa, ternyata keluarga atau pernikahan yang dimulai dengan sangat baik tidak akan terus baik kalau tiap-tiap anggotanya cuek, tiap-tiap anggota keluarganya tidak mengerjakan tanggung jawab mereka. Satu kondisi yang mewarnai keluarga ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah tidak adanya keterbukaan. Kita tidak tahu apakah Ishak mengerti isi hati Esau yang sangat dendam dan bilang kalau ayahnya mati, ia akan bunuh Yakub karena sudah mencuri hak kesulungan. Tapi yang kita tahu, Ribka mendorong Ishak mengirimkan Yakub pulang ke kampungnya Ribka, kampungnya Abraham. Sebab kata Ribka, aku capek, aku malas dengan menantuku, muak dengan dua istri Esau yang berasal dari orang-orang Het, orang-orang Kanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian pertama dari khotbah hari ini, kita mau lihat pola dosa yang berulang dalam keluarga. Kalau ditanya siapa yang salah, semuanya punya peranan. Bapak, ibu, abang, adik, semuanya ada peranan. Bohong kecil Ribka ke Ishak agar ia boleh pulang kampung cari istri dari kerabatnya di Haran sebenarnya merupakan secuil fenomena saja, hanya fenomena saja, secuil puncak gunung es dari pola berdosa yang sudah mendarah daging di keluarga ini. Kita lihat pertama dari kakeknya Abraham. Dia mulai dengan berbohong, menyatakan Sarah adiknya, bukan istrinya, untuk menyelamatkan diri. Dan ternyata pola ini diteruskan oleh Ishak. Ishak meniru dan berkata Ribka waktu di Gerar adalah adiknya, bukan istrinya. Dan Yakub kini yang tinggal tumbuh besar bersama orang tua yang menipu, akhirnya menjadi pribadi yang pandai memanipulasi orang. Hal ini bikin kita berefleksi, bukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, apa dosa-dosa yang kita teruskan pada anak-anak kita, pada cucu kita? Jangan-jangan kebutaan atau ketidakpedulian karena kita lihat itu dosa sepele, dosa kecil. Tanpa sadar ketika lintas generasi menjadi suatu habit yang lebih besar dan lebih nyata. Itu pola yang nyata dari keluarga ini, berbohong. Dari bohong kecil-kecil lama-lama hidup dalam keluarga yang penuh manipulasi. Selain berbohong, pola lain yang terdeteksi adalah nggak mampu menyelesaikan konflik. Dan ini memang skill
yang perlu dilatih. Conflict avoidance. Ada konflik, menghindar. Coba kita telusuri dinamika dalam generasi keluarga Allah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham yang awalnya sangat bergumul untuk mempercayai Allah, mempercayai janji Allah, mau dikasih anak, dikasih keturunan yang besar, dikasih tanah perjanjian. Lewat pengalaman bersama Allah akhirnya bertumbuh. Dan di akhir perjalanan hidupnya ketika ia mengutus hambanya mencari menantu, mencari istri Ishak, ia berkata kepada hambanya, tenang, malaikat Allah akan menyertaimu dan membuat perjalananmu berhasil. Kontras Abraham yang baru keluar dari Haran dan Abraham yang sudah makan asam garam berjalan bersama dengan Allah. Nah, tongkat estafet ini kemudian diteruskan kepada Ishak. Dan kisahnya tidak terlalu banyak di Alkitab. Satu hal yang saya bayangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya pengalaman ayah kita hampir bunuh kita, pasti itu sangat membekas, bukan? Kalau bukan traumatis. Ayahmu ingin membunuhmu. Dan sebagai anak dari figur ayah yang begitu kuat, Abraham, bapak beriman, pionir, mimpin perjalanan mengikut Allah, perjalanan iman. Gak heran Ishak akhirnya menjadi pribadi yang lebih tunduk. Tidak terlalu asertif karena bapaknya kuat. Mungkin sikap main aman, tunduk, gak mau cari ribut, ini diwujudkan lewat beberapa kali sumurnya direbut. Dia gak mau cari ribut, ketika diambil sama orang Filistin, dia menyingkir, cari sumur yang baru. Gak ideal sih, tapi Tuhan dapat memakai keunikan setiap anak-anaknya, kelebihan maupun kekurangan, bukan? Dan lewat Ishak, Tuhan tetap menggenapi janjinya kepada Abraham. Lewat proses yang perlahan namun pasti, karena iman Ishak terhadap janji Allah bertumbuh, akhirnya mantap. Dalam Ibrani 11 ayat 20 dikatakan, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, pegang sama janji Allah, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Itu generasi kedua. Bagaimana dengan generasi ketiga? Di generasi Esau dan Yakub, kedekatan Ribka dengan anak kesayangannya Yakub, memberikan lebih banyak kesempatan bagi Yakub untuk mendengar tentang Allah, tentang perjalanan iman kakeknya, ayahnya, dan ibunya. Mungkin ini berbeda dari Esau yang suka di luar, suka berburu. Mungkin gak begitu banyak attachment. Bapaknya suka anaknya karena suka makan daging buruan, dan anaknya suka keliling cari buruan. Jadi ketika akhirnya Esau memilih istri, 2 istri yang akan dinikahinya, dibiarkan oleh Ishak. Padahal anak kesayangan ya. Dia sudah punya pengalaman bagaimana Abraham pilihkan istri untuk menjaga perjanjian Allah. Kenapa Ishak tidak mengingatkan Esau, anak kesayangannya? Mungkin lagi-lagi ini menjadi indikasi pribadi yang conflict avoidance. Ekspektasi yang berbeda. Daripada ngotot, ya udah saya diam aja. Akhirnya Esau punya 2 anak, 2 istri. Orang Het, bukan umat pilihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika terjadi perbedaan ekspektasi yang berpotensi menghasilkan konflik, kepribadian Ishak yang main aman membuatnya tidak membahas, membiarkan. Nah, kalau punya suami yang seperti ini, pasti Ribka sama Ishak pasti ekspektasi pasti berbeda. Dan karena tidak mau membahas konflik, menghindari konflik, akhirnya yang jadi aturan rumah adalah pintar-pintaran, akal-akalan. Dan itu yang terjadi, bukan? Yakub ditipu oleh Ribka dan anaknya Yakub. Ishak ditipu oleh Ribka dan Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pola yang kedua adalah menghindari konflik. Di sini lagi-lagi kita lihat dampak dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kasih tempat bagi dosa di rumah tangga kita, di keluarga kita, di pernikahan kita. Karena begitu dia punya tempat menjejakkan kaki, pernikahanmu hancur, anak-anakmu rusak.
Disfungsi keluarga inilah yang akhirnya bikin Yakub terusir dari safe place-nya, tempat amannya. Setidaknya sampai Esau tidak lagi marah menurut Ribka. Bapak Ibu Saudara sekalian, selain berbohong, selain menghindari konflik, ada pola lain yang bisa kita lihat pada keluarga Ishak. Dua pola itu, berbohong dan menghindari konflik, adalah pola yang kita bisa lihat dalam keluarga Ishak. Padahal sebenarnya konflik tidak selalu buruk, bukan? Alkitab mengajarkan bahwa perbedaan itu, konflik tidak selalu buruk, dan perbedaan itu wajar. Kenapa? Karena kita setiap orang berbeda. Kenapa Tuhan bikin kita semua berbeda? Karena Allah adalah Allah Tritunggal. Dan di kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau setiap kita punya pendapat, punya keyakinan, punya keinginan, punya perspektif, punya prioritas yang unik, that's good. Jika ditangani dengan tepat, perbedaan pendapat dapat memperkaya, bikin hidup lebih berwarna dan menarik. Karena itu, meskipun kita perlu mengejar kesatuan, kita tidak boleh menuntut keseragaman. Karena kesatuan dan keseragaman itu berbeda. Ketimbang menghindari konflik atau menuntut orang setuju sama kita, keseragaman untuk segala hal, kita seharusnya belajar bersukacita dalam keragaman ciptaan Allah. Belajar untuk menerima dan bekerja dengan orang yang melihat sesuatu dengan cara yang berbeda dari kita. Ini sisi positifnya dari konflik. Tapi nggak semua konflik itu netral dan bermanfaat. Yakobus 4 ayat 1 dan 2 bilang, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu menginginkan sesuatu tapi tidak mendapatkannya. Kamu membunuh. Kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kamu bertengkar, kamu berkelahi. Ketika konflik akibat keinginan atau tindakan berdosa itu harus dihadapi, ada godaannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Godaannya adalah menyingkir, avoidance, atau melawan hingga lawan kita tidak berkutik. Ikut saya. Ini godaannya, menyingkir atau menekan orang lain. Ini ditunjukkan lewat Ishak dan Esau. Menyingkir dan menekan. Tapi kita perlu belajar melawan godaan itu. Not moving away, not moving against, apalagi moving toward, asal Bapak senang. Kita perlu belajar menjadi pembawa damai. Mencari akar penyebab konflik dan memulihkan relasi yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian pertama kalau kita belajar tentang pola yang berulang, dan satu pola yang berulang adalah bagaimana mereka menghindari konflik, tidak membahas konflik, tidak menyelesaikan konflik. Satu hal yang saya harap kita bisa camkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Konflik jangan dilihat sebagai ketidaknyamanan atau kesempatan untuk memaksakan kehendak kita. Melainkan sebagai waktu, sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih dan kuasa Allah. Inilah pesan Paulus kepada jemaat Korintus ketika mereka berselisih tentang boleh makan apa, tentang hukum Taurat harus diikutin atau tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak, dan akhirnya gereja terbelah. Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 31-11, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Konflik. Setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun punya pola dalam keluarga. Pola yang kita teruskan, sadar atau tidak. Kita adopt dari orang tua kita, yang orang tua kita ambil dari kakek nenek kita. Dan kita teruskan ke anak kita, ke cucu kita. Entah itu tentang konflik, manajemen konflik, pilih kasih misalnya kalau yang ada di sini, addiction. Semua fenomena itu adalah indikasi dari satu hal, ada akar yang perlu kita cari Bapak Ibu. Bagian kita adalah berdoa, tanya Tuhan,
cari akarnya, dan kalau sudah tahu dipatahkan supaya nggak terus dan akhirnya makin besar, makin nyata. Itu bagian pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ada pola berdosa dalam keluarga ini yang bikin akhirnya kondisinya kacau balau seperti ini dan Yakub harus keluar dari rumah. Bagian yang kedua yang kita bisa lihat adalah menjumpai Allah di tengah ketidaklayakan. Bagian yang fokus pada Yakub. Karena pola berdosa yang terus dipelihara dalam keluarga ini, keluarga Ishak, akhirnya Ribka terpaksa mengutus Yakub keluar supaya Esau tidak membunuh. Apabila Yakub sampai dibunuh Esau, maka Esau pun akan dihukum mati menurut Kejadian 9 ayat 6. Dan dengan demikian genap perkataan Ribka yang bilang, untuk apa aku kehilangan kalian berdua dalam satu hari. Daripada itu terjadi, Ribka bilang sama Yakub, dan Yakub menerima usulan Ribka. Dikatakan di ayat 28 ayat 1 sampai 2, jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah pergi ke padang Aram dan ambillah istri di sana. Jadi berangkatlah Ishak meninggalkan tanah perjanjian demi mencari istri yang saleh, atau setidaknya menantu yang tidak bikin Ribka jemu hidup. Ayat 3 dan 4, Yakub jalan, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau yang pernah camping dan pernah kehilangan, tersesat, mungkin bisa bayangin dikit ya Bapak Ibu. Karena zaman dulu belum ada GPS, saya pikir itu jalannya kan 900-1000 km. Mereka nggak ada GPS, tapi Yakub harus bisa sampai ke kampung halamannya. Dari kacamata manusia Bapak Ibu, ini perjalanan hampir tidak akan bisa selesai. Tidak bakal bisa sampai Laban, omnya, pamannya, saudaranya Ribka dengan selamat. Apalagi balik bawa pasangan. It's almost impossible dari kacamata manusia. Tapi setidaknya Yakub berangkat dengan doa berkat dari ayahnya. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Yakub berangkat. Abangnya Esau curi dengar. Dulu Ribka yang curi dengar, sekarang Esau yang curi dengar. Jadi memang kacau benar keluarga ini. Esau curi dengar dan akhirnya dia sadar, oh ternyata orang tua saya tidak suka menantunya, nggak suka istrinya. Dan dari kesadaran itu ia coba bikin situasi lebih baik. Apa yang dia lakukan? Dia ambil istri lagi dari paman tirinya. Ismail itu kan paman tirinya, ya kan? Jadi anak paman tirinya, sepupunya. Tapi ya podo wae gitu ya. Ambil istri keturunan orang Mesir ya, Hagar, Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin inilah contoh ketiadaan iman. Sekalipun seseorang tahu ia bersalah dan coba memperbaikinya, ia hanya menambah dosa karena tidak mengerti kehendak Allah maupun kebobrokannya sendiri. Seperti yang Paulus tulis dalam Roma 1 ayat 21-22. Pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka bodoh menjadi gelap, yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Dan hanya Allah yang mampu mencelikkan kebutaan rohani ini. Ini yang terjadi pada Esau. Kembali ke Yakub. Ayat 11 mengatakan bahwa matahari telah terbenam di Luz yang membuatnya perlu bermalam di situ. Karena belum ada house grid. Gelap Bapak Ibu ya, kalau udah malam jangan bayangin sekarang banyak lampu jalan dan bahaya hewan buas. Baiknya memang berhenti mencari tempat istirahat. Namun ungkapan terbenamnya matahari ini menggambarkan, menjadi simbol gambar kehidupan Yakub. Bahwa mulai sejak saat itu matahari terbenam dalam hidup Yakub. Ia perlu bertahan melalui kelamnya pelarian dari tanah perjanjian yang Allah janjikan. Sampai pasal 32, nanti di situ baru dikatakan matahari terbit di Sungai Yabok. Jadi dari pasal ini 28 sampai 32, setidaknya hidup Yakub ada dalam kekelaman. Syukurnya Yakub tidak pernah sendiri.
Di tengah kekelaman hidup kita tidak pernah sendiri. Malam itu di ayat 12-15 dikatakan ia bermimpi malaikat Allah naik turun di tangga yang ujungnya sampai ke langit. Tempat yang tadinya dianggap biasa saja, tanah di mana aja nggak tahu, tapi menjadi tanah yang sakral. Karena Yakub menjumpai Allah. Dan akhirnya tanah itu dinamai Beth-el, rumah Allah. Ini kontras dari apa? Dari Kejadian 11 kalau kita ingat menara Babel. Dari bahasa Akadian, Babili artinya gerbang Allah. Kota Babel didirikan dengan harapan supaya ini menjadi gerbang Allah. Tetapi Allah mengacaukan orang-orang, tidak memberikannya nama, menyerahkannya ke seluruh bumi. Apa yang diperjuangkan orang-orang di menara Babel di bagian ini dikasih kepada Yakub dengan cuma-cuma. Padahal kalau mau dilihat, orang-orang di Babel sama Yakub nggak ada bedanya, sama sekali tidak layak, nggak ada lebihnya dari satu sama lain. Tapi kepada Yakub Allah berkata di ayat 11, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dengan cuma-cuma Yakub yang tidak layak diberikan penyertaan dan berkat ilahi. Bapak Ibu Saudara sekalian, membaca bagian ini membuat saya tergugah. Bahkan dosa Yakub tidak memisahkannya dari janji yang Allah buat. Allah hadir di saat Yakub terpuruk sendirian, melarikan diri. Dan itu menunjukkan bahwa semua perjanjian yang Allah buat semata-mata adalah anugerah. Pemberian yang tidak sedikit pun layak diterima Yakub. Kalau pakai prinsip dunia, Yakub layak capek, layak susah, layak merana, layak dilupakan Tuhan. Setidaknya sampai ia mampu membuktikan diri keluar dari lubang yang dia buat sendiri dan make his own way to God's presence. Kalau enggak gitu, Yakub layak. Syukurnya Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang God yang help those who help themselves. Bukan hanya orang yang bantu, orang yang mau keluar dari lubangnya. Tapi orang yang mau mengandalkan Tuhan. Tuhan mau bantu. Karena dia tahu kalau kita dibiarkan sendiri kita gak bisa keluar dari lubang kita. Lubang dosa. Harus ditarik keluar. Kalau enggak, kita hanya akan lihat Allah di tempat yang bersih, tempat yang rapi, keluarga yang bahagia. Kita gak bakal lihat dia di tempat rehab, di keluarga yang hancur, di tempat-tempat rusak di pinggir jalan. Kalau Allah bekerja dengan cara kerja dunia. Syukurnya karya Allah tidak didasarkan pada performa kita. Syukurnya jalan-jalannya lebih tinggi dari jalan kita. And nothing is beyond God's redemption. Gak ada yang gak bisa Tuhan tebus. Efesus 3 ayat 20-21 bilang, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bapak Ibu pernah berdoa minta sesuatu sama Tuhan? Efesus 3 bilang Tuhan jauh bisa kerja lebih dari itu. Jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Jadi kondisi bobrok dan hancur sekalipun yang beyond redemption di mata manusia, gak ada yang terlalu rusak untuk Tuhan pulihkan. Bersyukur Tuhan bisa kita jumpai di tempat-tempat yang kita gak expect. Dalam pernikahan yang terus berselisih, dalam keluarga yang diisi tipu muslihat, dalam persaudaraan yang diisi kekerasan, kecanduan yang mengikat,
ketidakpastian akan masa depan, kekhawatiran yang melumpuhkan. Kalau kita mau mengakui Allah, Allah akan meluruskan jalan kita. Roh Kudus hadir dan dia merenda suatu karya yang mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa responmu kalau Allah menjumpaimu di tempat yang tidak engkau sangka? Di tempat ketika engkau merasa engkau sebenarnya paling jauh dari Tuhan, tapi justru di situ Tuhan mengejarmu, menggapaimu, dan menjanjikan perlindungannya. Di tengah keterpurukan dan kehancuran, bagaimana respon kita? Buat Yakub, ketika bangun, dia kaget, dia takut, dia sadar ini tempat sakral, dia pakai batu yang jadi alas kepalanya, jadi bantalnya untuk tugu, dia tuang minyak, dia bikin nazar, dia bikin janji. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan jaga aku, melindungi aku di jalan yang aku tempuh ini, memberikan roti untuk aku, kasih aku pakaian sehingga aku bisa nanti pulang ke rumah ayahku dengan selamat, Tuhan akan jadi Tuhanku, Allahku. Dan semua yang aku dapat akan kuberikan 1/10 kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini sebenarnya kelihatan kalau ini benar-benar apa sih hidupnya Yakub, Bapak Ibu. Kenapa? Yang dia minta cuma roti sama baju. Dia gak minta macam-macam. Karena memang dia sangat terpuruk. Dia cuma minta, Tuhan kalau saya bisa makan, kalau ada baju, dan kalau nanti saya bisa pulang balik ketemu ayah dan ibu saya. Kalau itu dapat, Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Aku mau menyembah Engkau dan aku akan memberikan 1/10. Kalau dilihat sebenarnya ini relasi yang transaksional ya. Kalau Tuhan kasih ini, aku bakal ini. Tapi mungkin ini wajar Bapak Ibu, karena Yakub belum pernah kenal Tuhan. Ini pertama kali dia lihat Tuhan, menjumpai Tuhan. Dulu mungkin dari cerita mamanya doang, cerita papanya. Bahayanya kalau kita sudah sekian lama ikut Tuhan tapi gak punya iman, dan kita masih bilang hal seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berkati aku mau setia. Kalau Tuhan tolong, aku mau pelayanan. Kalau Tuhan bantu rencanaku berhasil, aku mau kasih persembahan. Kalau kita sudah lama ikut Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi pola relasi kita dengan Allah masih transaksional, kita perlu berdoa lebih banyak. Minta Tuhan buka mata kita supaya kita bisa makin mengalami Tuhan. Dari kisah ini, indikator kedewasaan rohani seseorang tampak bukan hanya lewat motivasinya waktu memberi persembahan, tapi juga kerinduannya akan Allah. Seorang Kristen tanpa kerinduan akan Allah itu sebenarnya gak ada. Gak ada orang Kristen gak rindu sama Allah. Jadi kontradiksi istilahnya. Macam fans sepak bola tapi gak pernah pingin dukung tim favoritnya di lapangan. Macam pencinta musik klasik tapi gak pernah pingin ke konser. Kan aneh Bapak Ibu ya. Gak ada yang kayak gitu. Orang Kristen tapi gak rindu menyembah Allah. Enggak ada Bapak Ibu. Indikator kerohanian seseorang tampak ketika dia merindukan Allah. Rindu menyembah Allah. Jadi sikapnya berubah dari jika Tuhan begini, aku baru mau begini, berubah menjadi walau Tuhan begini, aku tetap begini. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Walau Tuhan, aku tetap mau setia. Bapak Ibu, untuk menutup firman hari ini, saya hendak menarik bacaan kita kepada Kristus. Khotbah yang kristosentris, berpusat pada Kristus. 2000 tahun setelah mimpi Yakub ini, Nathanael mungkin sedang merenungkan hal yang sama. Bagaimana manusia bisa ketemu Allah. Allah di situ, manusia di sini. Allah kudus, manusia berdosa. Gimana bisa sampai Allah? Waktu memikirkan hal itu, temannya Filipus datang dan dia bilang, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi. Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepada Filipus, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus, mari lihatlah. Lalu Nathanael ketemu sama Tuhan Yesus untuk pertama kali. Ngobrol sebentar, singkat cerita, akhirnya dia menyatakan Tuhan Yesus sebagai anak Allah dan Raja orang Israel. Tuhan Yesus menjawab Nathanael, engkau menjadi percaya kepadaku hanya karena aku berkata aku telah melihatmu di bawah pohon ara.
Engkau akan melihat bukti-bukti yang lebih besar lagi. Langit terbuka. Engkau akan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat ini mirip dengan Kejadian 28 ayat 12. Penekanannya adalah Yesus, Tuhan Yesus melihat dirinya pada Yohanes 1 sebagai tangga tersebut. Tangga yang menghubungkan bumi, manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah engkau rindu menyembah Allah? Apakah engkau rindu kelak menjumpai Kristus ketika Ia datang dalam kemuliaan Bapa diiringi para malaikat? Kristus diutus Bapa untuk menebus kita dari kehancuran yang kita bikin sendiri. Sama kayak Yakub, dosa yang kita bikin, kekacauan yang kita bikin, Yesus dikirim untuk memulihkan semuanya. Dan sebagaimana Allah menjumpai Yakub, Allah juga mau memulihkan hidup kita. Menjumpai kita di tempat yang gak pernah kita sangka. Bersyukur untuk kemurahannya. Sehingga tangga yang menghubungkan kita kepada Bapa bukan didasarkan sama seberapa baik kita, seberapa tekun kita, seberapa setia kita, seberapa oke keluarga kita. Tapi didasarkan kepada kemurahannya. Kemurahan yang tidak terkira. Semoga dengan pertolongan Roh Kudus yang luar biasa, kita akan mengalami kemurahan Tuhan untuk didorong, mematahkan belenggu dosa dalam keluarga kita, menjalani hidup dalam ungkapan syukur lewat persembahan yang kita bawa, dan kerinduan untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena setiap kali kami merenungkan firman-Mu, kami bisa berkaca. Kami bisa lihat diri kami ada dalam kisah yang kami baca. Dan kami sedikit banyak tidak beda jauh dari Yakub. Tanpa Tuhan kami kacau. Dan pada akhirnya kami hanya akan menghancurkan diri kami sendiri dengan dosa kami, dengan habit kami. Tapi kami bersyukur karena kami mengenal Kristus. Roh Kudus buka mata kami sehingga kami sadar kami bisa menjangkau Allah lewat Tuhan Yesus yang adalah tangga, mediator, penebus kami, juru selamat kami. Bapak, tolong kami. Kalau saat ini kami sedang bergumul di dalam keluarga kami, hampir-hampir putus asa, hampir-hampir give up, mungkin terbesit untuk bercerai. Bapak, ampuni kami karena pola dalam keluarga kami bikin anak-anak kami, mungkin cucu-cucu kami gak kenal Tuhan. Lewat kami mereka gak lihat figur Bapa yang baik, jadi mereka males ketemu Bapa yang di surga. Bapak, ampuni kami kalau kami masih banyak kurangnya di sana sini dalam mengikut Tuhan. Kami tidak memberi persembahan dengan tulus, dan kami tidak punya kerinduan untuk mengejar Tuhan dalam hari-hari kami. Ampuni kami Bapa. Dan kami tahu satu yang pasti, Engkau sudah mengampuni kami lewat Tuhan Yesus. Bahkan sebelum kami minta, karena Tuhan baik. Makasih Bapak. Makasih untuk kemurahan, anugerah yang tidak layak kami terima, tapi terus Tuhan tumpahkan, curahkan dengan melimpah. Biar kami, jemaat IPC, kami boleh terus jadi anak-anak Tuhan yang menyadari, mengalami kemurahan Tuhan, dan boleh terus hidup mengerjakan keselamatan kami. Bukan dengan kuat kami, bukan dengan gagah kami, tapi dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah titipkan tinggal setiap kami.
Makasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk pendeta kami, Pak Joni, masih di Indo. Kami berdoa supaya beliau boleh nanti pulang ke Australia. Tuhan pimpin perjalanannya dengan selamat. Berkati sisa-sisa hari yang planning yang Pak Joni akan kerjakan, pelayanan, interaksi dengan orang Tuhan boleh pakai terus dia jadi berkat. Berdoa untuk setiap kami juga Bapa. Berkati untuk keluarga kami, anak cucu kami, biar kami boleh terus setia ikut Tuhan, kenal Tuhan sampai akhir. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Allah yang berdaulat dan penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.